Tes 1 2 3 dicoba. Oke, good. Halo Re, halo juga Re. Right. So, eh, selamat malam semuanya. Selamat beristirahat ya yang jelas ya. Mudah-mudahan dalam keadaan saya semua. Alhamdulillah, insyaallah ya. Ada yang sambil tiduran juga boleh ya. Sambil pokoknya rebahan boleh. Yang penting kita santai aja malam ini. Pokoknya hampir setiap malam kita santai. Right. So any question so far dari mbak-mbak sekalian? Ini yang cowoknya belum hadir. Iya. No ya. By the way, hari Sabtu kita ada pemilu nih. Ya, saya sekalian apa namanya? Sosialisasi. Sebentar ya, maaf. Nanti tolong dicek apa kapan dan di mana. Oh ya, Minggu. Sorry, Minggu. Right, Minggu. Maaf, saya kepalanya lagi headache, so I miss communication. Sorry, Minggu. Iya. So nanti dicek di mana kena TPS-nya. Takutnya nanti misalnya kita tidak tahu di mana lokasi TPS yang kita akan coblos itu kebingungan. So mungkin nanti bisa ditanyain sama Mas Fikri juga di mana saya kena, di mana di TPS mana ya. Sebab Mas Fikri juga salah satu panitia KPPLSN ya. Hmm. Alright, so sekian aja itu infonya dari saya. For tonight, actually we have kita masih punya dua bab lagi yang menurut saya, bukan dua bab lagi sih, tiga bab lagi yang menurut saya harus kita bahas. Tapi saya mau kita fokus di dua bab ini aja dulu, semampu kita. Apakah bisa, apakah tidak gitu kan? Karena dua bab ini lumayan berat sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa, enjoy. Kita make it simple ya. Dan nanti di TTM apa namanya? eh Langsung tetap muka langsung nanti hari tanggal 16 ya, April ya. Jadi itu insyaallah kita mulai coba praktis saja di dalam kelas seperti biasa ya. Eh well, ya Mas Fikri, alright. Untuk PR, apakah sebagian udah pada kirim ya, sebagian sudah pada kirim PR-nya ke Gunar dan Gunar udah balas ya. Yang buatnya di Word saya langsung coba balas, tapi yang buatnya di email saya baca dan saya copy langsung ke Word. Tapi nggak saya balas karena akhir-akhir ini saya lagi kurang sehat dan ini kayaknya mudah-mudahan jangan puncak-puncaknya sakit ya, insyaallah. Mudah-mudahan jangan sakit dulu sampai beberapa hari kemudian. And for tonight, as I speak, we will discuss about cause and effect. No, sorry. Similarities and differences. Okay, so bisa dibuka. Iya, bisa dibuka halaman. Please open your book, page 7, modul 7, modul 7 itu, yaitu tentang komparatif. Tentang komparatif, nanti ada satu lagi kontras kawannya ya. Biasanya dia compare dan kontras itu sukanya digabung. Dalam sebuah tulisan itu digabung. Tapi compare dan kontras di sini saya mau jelasin secara terpisah ya, supaya nanti mudah dipahami apa sih compare dan apa sih kontras gitu. Ya, walaupun secara misalnya kalau kita lihat sekilas gitu, kita memang tidak mengetahui bahwa oh
ini compare dan kontras sama aja gitu. Iya sih, se apa? Sepintas selalu gitu memang sama. Tapi kalau kita mulai em, detail, analisa lebih detail lagi, tulisan compare itu berbeda dan kontras itu berbeda. Alright, ada yang pernah sudah belajar sebelumnya compare dan kontras semester lalu sama saya page 7, page 7 itu compare, comparative ya, ya comparative ya, ya right, ya Mas Fikri, correct, page 7. Semester lalu apakah sama Gunar belajar compare dan kontras? Ada belajar nggak compare dan kontras kita? Gunar lupa lupa ya. Sama-sama kayaknya enggak ya, sepertinya belum, kita belum masuk ya. Dan di rating 3 ini mulai ada compare dan kontras ya. Dan di rating 3 juga ada cause effect dan argumentatif ya. Itu sama-sama bab yang sulit. Nah, seperti halnya essay yang lalu-lalu ya, dia tulisannya itu sama saja, essay juga bentuknya, namun ini namanya essay compare dan kontras gitu ya. Karena sebelumnya kan ada essay naratif ya. Sekarang ini kita belajar essay compare dan kontras. Tapi mereka nggak bilang oh ini essay loh, cuman mereka bilang compare dan kontras teks ya. Alright. So here as we see and in the second paragraph ya. Di situ ada di paragraf kedua ditulis di situ a comparison or contrast essay is an essay in which you either compare something or contrast something. Ya. A comparison essay is an essay in which you emphasize the similarities. Nah, di sini tulis a comparison essay is an essay in which you emphasize the similarities. Kata kuncinya itu adalah similarities gitu. Sebuah essay komparatif ya adalah sebuah essay yang mana kita menekankan kepada similarities, persamaan. Waalaikumsalam Mbak Titi. Have a seat. Ya, Mbak Titin ya ya have a seat. Kita baru saja mulai ya. So it's okay. Halaman 7 ya Mbak Titin, page 7. Ya, di sini ditulis a comparison essay is an essay in which you emphasize the similarities. Kata kuncinya adalah similarities. Jadi kalau compare itu berarti kita menulis tentang hal yang sama, tentang dua benda. Misalnya ada botol minum dengan teko air ya atau ceret air gitu, air minum gitu. Nah, kita mau menulis compare nih, compare text. Jadi kita mulai mencoba untuk melihat sisi yang sama gitu. Sisi yang sama, botol sama ceret air atau teko ya. Nah, sisi yang samanya itu adalah dia sama-sama menampung air ya untuk minum kita gitu. Nah, yang kedua nanti sama-sama digunakan di rumah gitu atau eh, apa gitu ya. Namun nanti bedanya lain lagi, bedanya mungkin dia kalau yang minumnya yang botol minum langsung, kalau yang teko minum pakai gelas gitu. So it's something like that, okay? Similarities. And di sini sambung lagi, while a contrast essay is an essay in which you emphasize the differences. You see, jadi kontras itu menekankan kepada differences. Ya, kontras itu menekankan kepada eh, hal-hal yang berbeda di antara dua benda yang sedang kita bandingkan. Ya, hmm. So itu kata kuncinya, di highlight aja. Pokoknya satu sentence ini di highlight aja sampai differences. Itu kata kuncinya. Karena selebihnya itu ini sudah digabung ya. Selanjutnya ini
compare dan kontrasnya ini digabung dalam satu teks gitu. So, saya mau pakai PPT saya dulu sebelum nanti kita kembali lagi ke buku. Oke. Let's see, explaining by showing similarities and differences. Jadi kita menjelaskan sesuatu dengan memberikan penjelasan tentang kesamaan benda tersebut di antara dua benda tersebut, dan juga apa perbedaan di antara benda tersebut ya. Benda atau mungkin orang ya, atau sifat seseorang ya. Oke. Right. So here let's say kita brief review sedikit ya. Sebenarnya ini harus di dalam kelas. Jadi di dalam kelas itu saya mau kalian mengambil benda-benda apa saja yang ada di sekitaran kalian saat ini gitu ya. Ya seperti mungkin kunci, HP, kemudian apalagi tisu, kemudian ada botol minum mungkin di samping kalian, ada pulpen, ada MP3, ada iPhone, ada tab, apalagi ada uang, ada yoyo card, ada bonbon, candy, I mean. Mungkin yang cowok ada cigarette seperti rokok gitu ya. Ada mencis juga. Ya, pokoknya ada semua ya. Benda-benda itu ada semua ya. Right. So, setelah kita lihat benda-benda itu di kiri kanan, barulah mulai kita menggrupkan dia benda tersebut. Misalnya seperti di sini, eh misalnya key gitu. Misalnya kunci. Nah, dalam kita kumpulin tuh kunci-kunci apa aja yang ada sama kita tadi. Ada kunci pintu rumah, ada kunci pintu depan, I mean kamar gitu. Kemudian ada kunci gerbang mungkin, ya. Kalian grupkan di situ kuncinya semua. Ya, kunci gudang, correct. Garage key. Kemudian nanti kita grupkan juga uang. Nah, apa-apa yang udah mungkin kita punya uang ya. Di situ di meja kita ada uang. Uang apa-apa aja ada di situ. Uang Hong Kong misalnya, uang Taiwan, uang Indonesia, uang dolar, uang Singapura, uang Malaysia gitu ya. For example. Ya, grouping aja, taruh aja dia di situ tapi satu tumpuk, grup. Jadi kita nggak bingung. Kemudian cards, for example, you have a lot of cards already, right? Nanti ada Yoyongka, ada ARC, ada NHI yang paling penting. What else? ATM card, ya, bank. Kemudian what else? Apalagi ya, yang kartu-kartu. Ya, uh, and then maybe you have a lot of other items. For example, like ya di sini ada bonbon, candy, chewing gum, receipt, matches, cigarettes, okay, and etc., so forth and so forth. Ya, jadi dengan banyaknya apa eh, benda-benda yang ada di sekeliling kita tadi, kita ingin apa namanya, kita ingin membuat sebuah paragraf nih, ya. For example, suppose you are going to make a paragraph, ya, about necessary things, benda-benda yang paling bermanfaat, necessary things people carry in their pockets, ya, benda-benda yang bermanfaat, yang penting, yang orang bawa dan mereka masukkan ke dalam kantong mereka gitu, ya. Oke, kita tadi udah ada nih benda-bendanya cerita nih ya di atas gitu. Tapi kan kita pasti nggak bawa semuanya gitu kan. Pasti ada yang paling, benda-benda yang paling penting gitu. Nah, di sini kita ini brainstorming ya. Ini brainstorming already. Oke. So, ini brainstormingnya udah jadi rupanya.